selamat malam nih Bang Farhat, punten sebelumnya. Ini kan sedang lagi ramai juga nih Bang, perihal kemarin ada percakapan antara Abang dengan Dr. Richard Lee ya. Bisa sedikit Bang dijelaskan atau dipaparkan Bang? Oh iya, ini saya harus klarifikasi. Ini sebenarnya gara-gara Dr. Richard Lee dilarang untuk menayangkan rekaman podcast antara Agus, saya, Abraham Silaban. Tapi baru, ya saya memang rencana mau menegur dan nggak boleh begitu. Karena kalian kan udah memperdaya orang cacat, orang disabilitas, tiba-tiba hanya untuk kepentingan ditelepon sama rame-rame, Abraham Silaban dan grup yayasan dan Denny, mereka tidak menayangkan. Tapi tadi setelah alot ya, bahkan Abraham Silaban mau jumpa kita dan menjelaskan dan silakan aja masuk gitu. Karena menurut saya sebenarnya apa yang disampaikan Abraham Silaban di podcastnya Denny itu lurus-lurus saja, hanya ada beberapa kriteria kayak menyampaikan karakter saya gitu. Perlu saya luruskan bahwa saya ini bukan pemarah. Justru hari itu saya udah mengatakan kita rapat di meja bundar, kemudian tanda tangan di meja bundar, baru kita tampil di meja konferensi pers. Nah justru Abraham yang mengatakan jangan nilai mahal di perjanjian gitu. Saya udah bilang sampai saya itu bukan sering takabur ya, saya selalu bilang pokoknya apa nasihat saya ikuti, apa saran saya ikuti gitu. Ya saya kalau teman-teman tidak mengikuti saran saya ya saya nggak marah. Cuman kan yang terjadi kabur kan gitu. Tapi seandainya terus waktu itu tertunda. Padahal kalau memang mereka setuju kayak tanda tangan di meja bundar, maksudnya ketika datang wartawan kita nggak berdebat kayak adu debat kan, ini namanya mereka mengundang kita untuk mediasi pertama di Gedung Juang. Saya mengirim juru bicara. Ternyata dari pantauan kami mereka menyiapkan grup UMKM, grup Pablo, grup apa semua di situ. Kemudian grup kita sempat diserang dan hampir terjadi chaos dengan mereka. Nah akhirnya Abraham Silaban juga merasa itu tidak, dia merasa di prank karena habis itu dia dibully gitu. Nah kemudian pada saat kirim surat kedua ke Brian, saya lihat oh ini bagus. Jadi saya tidak ada saya minta dia buat draft. Jadi draft itu sebenarnya nggak perlu dia mengatakan kayak di situ. Farhat harus ada draft, kita draft nggak begitu. Kita terima draft kamu aja dan disetujui. Oke udah disetujui. Nah tinggal kan saya setuju atau enggak. Nah, sekarang saya setuju. Nah, ketika saya setuju, otomatis kan tinggal tanda tangan. Nah datanglah Novi dengan Gary pasca tidak jadinya tanda tangan di bulan itu. Mereka minta tolong dihadirkan Denny loh. Kemarin kan sudah diundang Denny. Denny bilang dia tidak mengikuti masalah donasi, silakan jalan terus. Nah, dan ada kalimatnya bahwa lu harus menghadapi itu secara dewasa, harus sendiri ketika diundang kan Denny yang ngomong. Nah tapi ternyata waktu live juga memang saya bilang jangan ditayangkan dulu ngomong yang kemungkinan kita akan berdebat. Nah, tapi saya izinkan silakan. Ada juga Emma Waroka, semua live nggak ada yang ditutup-tutupin, nggak ada yang kita intimidasi. Justru kita merasa mereka main-main. Saya bilang kemarin tahu nggak, yang undang ini kan harusnya kalian. Tapi karena kita kasihan melihat kalian keluar uang biaya segala macam, mending udahlah kita aja yang keluar biaya. Nah tapi ketika kalian kita suruh untuk komitmen dengan draft itu nggak mau nunggu tanggal. Akhirnya kita bilang ya udah tanda tangan aja masing-masing yang setuju dulu. Nanti kan bisa diulang. Kalau yang dua nggak setuju kan kita ulang bicara apa kendalanya. Yang penting kamu setuju kan gitu. Nah kemudian dia kasihlah pembicaraan antara Densu video call. Terus Densu bilang, tahu nggak cara ngomongnya gini? Saya ini yang pemilik subscriber yang menyumbang. Uang ini bukan milik Farhat, uang ini bukan milik Novi, tapi uang ini adalah milik yang akan kita bagi-bagikan. Dan Krishna udah menanggung semua, Agus tidak perlu uang itu. Pokoknya panjang ribet. Yang di situ adalah pemancing saya emosi, makanya saya bilang ini provokator baru. Nah, jadi saya marah di situ, saya bilang matikan, bukan galak lah. Terbukti kok gara-gara video call dan wawancara dia disuruh kabur kan. Jadi ternyata yang menyuruh kabur itu adalah Densu kan, kira-kira seperti itu. Bang, boleh dinaikin Bang cube-nya biar kelihatan Bang. Gimana? Ini maksudnya ini nih, pegang mic-nya Bang. Ya, bentar ya.
Turunin Kenapa dulu. lampunya? Ya, biar enak bang kelihatan. Oke, baik. Lalu bang, mungkin ada nggak sih bang permintaan maaf dari bang Abraham sendiri ke abang secara langsung perihal video tersebut? Kalau Pak Abraham Samad dia lebih mementingkan kepentingan pribadi dan keluarganya gitu. Saya katakan Anda itu kan wartawan. Anda punya acara jauh lebih besar daripada acara Densu, lebih hebat karena TVI News dan dulu TV One gitu. Dan dia adalah wartawan investigasi yang mantap, berani gitu. Makanya kita saling hormat. Ketika dia mengatakan bahwa dia kehilangan sepatu waktu tas sumpah pocong di Cirebon, akhirnya dengan media sosial sepatunya kembali. Karena sepatunya kembali itulah makanya dia mengatakan kepada kita sepatu aja kembali, apalagi keadilan kan. Ini Agusnya belum hilang kesedihan kok Abrahamnya hilang. Tapi alhamdulillah dia sudah telepon saya dan silahkan tayangan Deddy Kobusier silahkan tayang aja nggak apa-apa. Dia minta jeda waktu aja, oke. Memang harus begitu. Yang situasi masalah nanti kamu merubah kamu hilap salah ngomong ya luruskan lagi, jangan gara-gara kamu kita udah wawancara 1 jam lebih tiba-tiba di cancel. Awalnya sih kan saya undang aja, saya nggak maksa. Saya juga nolak nyuruh nggak enak karena beliau mau. Jangan-jangan menjadi selebritis juga. Ya ayo sini ikut saya. Dia bilang awalnya 10 menit, akhirnya sampai selesai juga. Nah disinilah saya melihat Abraham Samad aneh gitu. Abraham kok takut sama mereka? Nggak usah takut. Kamu yakin kamu host? Ya di situ saya bilang, oh jangan-jangan kita ketemu mafianya nih. Artinya kalau di luar negeri Sisilia itu kan kalau misalnya pengirim bunga pertama itulah pembunuhnya kan kira-kira gitu. Kalau dia tersenyum berarti I kill you kan. Nah, jangan-jangan kita berhadapan dengan orang yang kalau kita nggak minta maaf, kita dibully, tapi minta maaf kita tenang gitu. Emang siapa? Berarti kan ada kekuatan besar di belakang itu, mungkin buzzer dan lain sebagainya. Tapi tidak mampu saya meredam dan meyakinkan Abraham. Tapi udahlah, gini aja lah sama dokter Richard. Udah ya dok, lu kalau takut sama 1 orang ya, lu nggak takut sama 3 orang ya. 3 orang kita mau nakut-nakutin kalian juga lah kalau gitu. Saya janji, begitu kamu nggak tayangkan begini cara mainnya, kan kita nggak dibayar, kita hanya karena perkawanan. Dan Agus dalam keadaan sakit dan hujan dan kedinginan. Tapi demi dokter Richard Lee, saya ketika dulu Richard Lee ribut dengan Rasman, saya adalah bagian daripada orang yang pergi menghajar dan melaporkan kura-kura ninja. Jadi jangan khawatir, dan saya minta supaya Pak Richard Lee bisa berpihak pada kebenaran dan keadilan gitu. Kan dia wartawan itu nggak ada membela, dia netral. Dia hanya sarana menyiapkan yang namanya media untuk disebarkan, untuk ditonton, untuk disimak dan disikapi. Nah, situ ada hak jawabnya ada dan berimbang. Jadi nggak ada sesuatu, nggak boleh kita atur-atur. Dan saya rasa Abraham Samad sangat mengerti tentang itu. Nah, tapi semua udah clear dan ya kita lihat aja, kita saksikan gitu. Saya nggak mau dia menjawab karakter Farhad kasar, saya nggak kasar. Saya diam, saya walaupun saya membentak, Novi sudah baik gitu. Itu kan memang untuk meyakinkan gitu. Karena yang kita hadapi ini bukan orang yang ngomong, tapi handphone dari jarak jauh gitu. Dan mungkin kita ngomong, Novi udah baik, nggak akan sampai kedengaran sama Denny Su. Kenapa ini orang ada seperti itu? Nah, jadi clear, jangan sampai dibolak-balik. Saya adalah orang yang mendukung surat-surat mereka. Mereka itu berbeda apa yang dikatakan surat mereka. Dan ketika Novi mengatakan dia udah mengatur Pablo untuk mundur dari pengacara dia, kemudian mengatur donatur, dan saya ini melihat ini adalah karang-karangan mereka, adalah lompatan-lompatan dan dinamisasi manuver hukum yang menurut saya terlewat modern. Artinya kejahatan gitu. Nah, orang buta pun dia melaporkan pidana, dia gugat. Padahal jelas-jelas kita katakan para donatur yang minta ambil uang sudah kita siapkan uangnya, ambil. Kan tujuan orang menggugat kan ingin minta uang kembali kan? Ya tinggal ambil, berarti kan dia mengada-ada. Kemudian udah tahu kan Agus itu buta. Kalau udah buta gimana? Nanti di penjara siapa yang nemani? Mau Pablo yang nemani, Erwanto nemani, Novi atau Gary yang nemani. Ntar kalau Agus mau cebok, dicebokin sama dia. Ya kan, jangan mengada-ada deh gitu. Ntar kalau kita hakim minta tolong semua prinsipal hadir di situ, bagaimana, berapa? Nah, kemudian kewenangannya yang perkara ini di mana? Gugatannya misalnya ada dari Papua, Aceh, apakah
kira-kira seperti itu. Kemudian apakah benar surat kuasanya? Nah, ada buktinya. Sekarang contoh, ada satu lembaga, contoh Fitra, dia katanya ngejek sekali. Baru pertama kali di dunia ini ada orang buta yang diejek di Indonesia aja. Kalau di luar negeri dihormati, digaji, dibiayai. Ya, teman-teman saya yang katanya tetangganya cacat di sana dibiayai. Kalau sini dibully, diejek, pemerintah tidak turun tangan, ya. Tuhan marah itu manusia gitu. Karena orang disabilitas itu orang yang harus 5 kali, 10 kali kita muliakan dari manusia normal. Karena mereka tidak bisa mengurus dirinya kalau tidak dengan bantuan kita. Dia tidak melihat, ada yang pincang, ada yang pokoknya macam-macam deh mereka itu. Nah, jadi kita minta supaya mereka itu stop untuk membuli Agus. Jangan sampai itu bully-bulian. Nah, kalau mereka menunjuk pengacara melaporkan pidana, menurut saya itu terlalu mengada-ada gitu. Mereka wakilnya siapa? Siapa yang memberi kuasa? Mereka adalah teman-teman Nopi semua. Itu aja gitu. Jadi kita nggak takut. Saya belum lihat ada lawyer-lawyer hebat, lawyer top yang mau membela Nopi dan yayasan, yang belum ada. Ya, saya anggap ada paling dulu bukan lawyer, latar belakangnya paling mungkin dia marketing, mungkin dia badut, tiba-tiba dia ngaku jadi pengacara, itu doang. Kalau lawyer-lawyer yang kayak saya yang dari awal jadi pengacara, terus punya pengalaman rekam jejak, pernah membebaskan dari hukuman mati, kemudian perkara-perkara di Mahkamah Konstitusi, perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara, pembunuhan narkoba yang besar, kalau ini enggak gitu. Nah, kemudian kami juga mengingatkan kepada orang yang memfitnah ketua yayasan itu adalah narkoboy agar membuktikan, dan kita minta juga kalau ketua yayasan yang difitnah itu narkoboy tidak membuktikan bahwa dia tidak melaporkan, berarti kita masih anggap fitnah itu benar. Jadi tolong dilaporkan aja orang yang memfitnah itu. Dan kami juga kalau kami fitnah, kami juga dilaporkan silahkan. Dan kalau kami memang bekerja baik membela, kemudian yang dihajar intimidasi oleh kami, jangan lagi cengeng mengadukan kami mengulangkan hajar ketakutan. Karena kalian kan justru pamerannya tidak takut kan, ya, jangan ketakutan. Datang ke rumah kan bukan karena ketakutan, karena berani, karena sirine pace. Jadi kita minta pihak kepolisian jangan juga mengada-ada, ya. Laporan saya lebih duluan, jangan juga dikerjain saya seolah-olah saya di belakang, enggak. Itu kita nggak perlu yang kayak gitu. Ini udah polisi gaya baru, bukan gaya-gaya kawan-kawanan atau mau mengertiin orang, ya. Dan kita waktu ini yang sudah diperiksa di Polres Jakarta Selatan itu baru Rizaldi. Kemudian saya, kenapa tertunda? Karena polisinya pada jaga kotak suara. Nah, ya, jadi kalaupun ada nanti saya akan ingatkan bahwa tunggu aja bersamaan aja. Kalau perlu saya harus lebih duluan 2 hari dibanding mereka. Ya. Nggak boleh alasan di sana yang namanya polisi Indonesia harus sama dong, ya gitu. Bang, berarti memang ini bisa dikatakan bahwa percakapan kemarin dengan Dr. Richard Lee itu adalah tayang itu berarti sudah pasti akan tayang begitu ya Bang, dengan Ya, persetujuan. sekarang udah tayang, udah persetujuan. Terus saya kirimkan percakapannya ke Dr. Richard. Tadi sore Pak Richard masih nggak berani karena takut. Oke, Bang. Saya bilang, ngapain kamu takut dok? Kau mau jadi kontentor atau wartawan atau mau jadi ahli kecantikan? Kalau double-double jangan. Ya kalau takut makanya mau baik hidup ini mau baik-baik terus ya. Kenapa undang kita? Ya kan kalau baik dan buruk itu kan indah kan. Bagaimana orang bisa membedakan yang baik dan buruk kalau semua baik? Jadi anggap aja keburukan itu jangan ditiru gitu. Tapi harus hati-hati, biasalah dalam kehidupan itu. Namanya rezeki kan, yang penting kamu bukan buruk orang. Karena ya itulah, susah kalau dagang juga mau juga gosip-gosip. Itu udah resiko gitu. Jadi tidak ada alasan dokter harus menayangkannya karena bom waktu kami gitu. Kan tidak mungkin kita laporkan penipuan. Sama dengan menipu kita itu, suruh kita wawancara, ketemu untuk menyuarakan keadilan, tiba-tiba dilarang, gak jadi kan, itu gak? Tidak tayang gitu. Kecuali kita dibayar atau apa, ini kan gak dibayar gitu. Jangan-jangan mereka yang dibayar kan? Artinya hilang tayangan tapi ada penggantian. Nah, makanya untuk membuktikan bahwa itu tidak terjadi seperti itu ya tayang. Oke. Nah,